Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kembali kita berjumpa dalam doa pagi online GKI Samanhudi pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian Alkitab pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya semua ini karena kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami memohon Tuhan boleh memimpin supaya setiap orang boleh mengerti dan juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian Alkitab yang hari ini akan kita baca dan kita renungkan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 20 sampai 24. Saya akan membacakan buat kita semua. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, hendaklah orang-orang yang di Yudea melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang di dalam kota mengungsi, dan orang-orang yang di pedusunan tidak masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan ketika semua yang telah tertulis akan digenapi. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesusahan yang dahsyat atas negeri ini dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Bapak Ibu yang terkasih, bagian Alkitab yang kita baca, khususnya ayat 20 sampai 24, berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu Lukas 21 ayat 5 sampai 6. Ketika di Alkitab diberikan judul Bait Allah akan diruntuhkan. Umat Yahudi sangat mengagumi bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Hal ini disebabkan bait Allah dibangun sangat-sangat megah. Namun dalam perikop yang kita baca, Yesus mengatakan bahwa semuanya itu akan runtuh. Dan Bapak Ibu, hal itu digenapi pada tahun 70 Masehi. Ketika itu Yahudi memberontak kepada Kekaisaran Romawi. Dan sebagai balasan atas pemberontakan mereka, Kaisar Vespasianus mengutus anaknya, yaitu Jenderal Titus, untuk mengepung kota Yerusalem. Kemudian kota Yerusalem di bumi hanguskan, termasuk bait Allah yang ada di kota Yerusalem. Kisah kedua yang hendak saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini terjadi pada awal abad 20 Bapak Ibu, yakni pada bulan April 1912. Pada waktu itu ada sebuah kapal yang sangat luar biasa
kapal laut yang terbesar, termewah pada zamannya. Ukuran kapal tersebut memiliki panjang 270 meter, kemudian memiliki kekuatan mesin 46.000 tenaga kuda. Bahkan saking canggihnya teknologi pada waktu itu, maka disebut kapal laut ini tidak akan pernah tenggelam. Iya Bapak Ibu, nama kapal laut itu adalah Titanic. Mungkin sudah kita ketahui bersama. Pada waktu itu Bapak Ibu, Titanic adalah bukti kemajuan teknologi manusia yang paling hebat pada zamannya. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu, sebab Titanic menggunakan sistem kompartemen dan pintu kedap air yang waktu itu merupakan penemuan yang paling inovatif. Singkat cerita, pada pelayaran pertamanya dari Inggris menuju Amerika, yaitu ke kota New York, pada hari keempat, Titanic menabrak gunung es. Benturan tersebut sangat luar biasa hebatnya, sehingga melubangi 5 dari 16 kompartemen yang ada di dalam kapal Titanic. Hasilnya Bapak Ibu, dari benturan tersebut, dari tabrakan dengan gunung es, kurang dari 3 jam, kapal Titanic yang sangat mewah, megah, dan disebut-sebut tidak bisa tenggelam, akhirnya tenggelam. Korban jiwa yang meninggal tercatat kurang lebih 1.500 orang. Bapak Ibu yang terkasih, dari 2 kisah yang tadi sama-sama kita pendengarkan adalah mengingatkan kita bahwa kemegahan tidak seharusnya membuat kita menjadi takabur atau jumawa. Kemegahan bisa dalam bentuk prestasi, jabatan, harta yang kita miliki. Sekali lagi kita diingatkan bahwa semua hal tersebut jangan membuat kita takabur atau jumawa. Semua hal tersebut tidak ada yang abadi. Mungkin yang harus kita sama-sama ingat adalah Bapak Ibu, semua hal-hal tersebut, pencapaian prestasi, jabatan, harta yang kita miliki saat ini, semuanya merupakan berkat dari Tuhan. Semuanya adalah dari pertolongan Tuhan. Maka sebijaknya apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan juga untuk boleh menjadi kemuliaan Bapa di surga. Sekali lagi Bapak Ibu, selain Tuhan tidak ada yang abadi di dunia ini. Keruntuhan Bait Allah di kota Yerusalem dan tenggelamnya tenggelamnya kapal Titanic mengingatkan kita bahwa segala kemegahan-kemegahan yang pernah ada itu jangan membuat kita sekali-kali menjadi takabur. Bapak Ibu, saudara-saudari, tanpa terasa besok hari Minggu tanggal 1 Desember kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari bahasa Latin, yakni Adventus, Bapak Ibu. Artinya kedatangan. Dan gereja melakukan minggu-minggu Advent pertama sampai keempat dengan tujuan agar umat Tuhan bisa melakukan persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Memang betul Bapak Ibu, setiap tahun sebelum Natal, gereja kita dan semua gereja selalu memasuki minggu Advent pertama dan keempat.
Dan dalam kaitan pada renungan pada hari ini, biarlah minggu-minggu Advent pada tahun ini kita pakai untuk boleh mengingatkan kita kembali secara pribadi akan kedatangan Tuhan Yesus yang memang dinantikan oleh umat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa janganlah kita takabur dengan segala kemegahan yang ada di dunia ini. Biarlah kita juga boleh menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, segala kemegahan yang ada di dunia ini maupun juga pencapaian-pencapaian prestasi, jabatan, harta yang kami miliki sampai saat ini, biarlah kami kembali diingatkan dan kami tidak lupa bahwa semuanya itu tidak lepas dari berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan tujuan semuanya ini adalah agar dikelola oleh kami supaya semuanya boleh mendatangkan kemuliaan buat Bapa di surga. Ingatkan kami supaya kami tidak menjadi orang yang takabur dengan segala apa yang kami miliki di dunia ini. Tuhan juga tolonglah kami, setiap dari kami boleh memasuki minggu-minggu Advent yang akan kami lalui pada tahun ini sambil mengingat dan menanti akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami berdoa untuk setiap kami dalam segenap pergumulan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong sehingga pada waktunya boleh mendatangkan kebaikan buat kami semua. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.